Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Mardika. Saya mahasiswa Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa D1A 200063. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi materi dari buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di poin pertama, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita mempelajari perubahan pendidikan ke masa depan dan faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Lalu di poin kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di poin ini, kita mempelajari pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di poin ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Di poin keempat, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di poin pertama, ada proses berbangsa dan bernegara. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang asal-usul bangsa Indonesia, asal-usul istilah Indonesia. Di poin kedua, ada identitas nasional. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentukan identitas nasional, dan identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Di poin ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Di poin keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di poin pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian ideologi, dan di poin kedua, kita akan belajar tentang makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Di poin ketiga, ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunisme, ideologi fasisme. Dan di poin keempat, ada memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pokok perkaranya, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di poin pertama, ada memahami negara. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara, lalu hakikat, tujuan, dan fungsi negara, dan macam-macam bentuk negara. Di poin kedua, memahami konstitusi. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Di poin ketiga,
ada memahami warga negara Indonesia. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di poin pertama, ada memahami negara hukum Indonesia. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dan ciri negara hukum, dan makna Indonesia sebagai negara hukum. Di poin kedua, memahami hak asasi manusia. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di poin ketiga, memahami demokrasi di Indonesia. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di poin pertama, ada pengertian wawasan Nusantara. Di poin ini, kita akan mempelajari faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Di poin kedua, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang landasan wawasan Nusantara dan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Di poin ketiga, ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang kedudukan, fungsi wawasan Nusantara, dan tujuan wawasan Nusantara. Di poin keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategi, dan perkembangan wilayah Indonesia. Di poin ke-5 ini, ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang unsur wadah, isi wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara. Lalu di poin ke-6, ada implementasi wawasan Nusantara. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, dan hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas. Di poin pertama, ada ketahanan nasional. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan pendekatan Astra-Gatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Lalu di poin kedua, ada pengaruh ketahanan nasional. Di poin ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Lalu di poin ketiga, ada integritas nasional, yang dimana di sini kita akan mempelajari integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, strategi integrasi, dan integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab-bab di atas, isi dari buku pendidikan kewarganegaraan ini adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran serta tanggung jawab menjadi warga negara yang positif. Demikian resume ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.